Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Sasri Fuji Berlianti, bersama rekan saya Revando Rahmatian dengan Tasya Atfioni. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh karyawan generasi Y dan Z saat di perusahaan dalam berkomunikasi di perusahaannya yang dapat menimbulkan konflik antara karyawan karena ada salah persepsi atau suatu yang memicu konflik kerja. Baik, untuk contoh pertama, untuk materi akan disampaikan oleh Revando. Kepada Revando dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Contoh yang pertama yaitu mengenai ekspresi wajah. Nah, kita tahu bahwa generasi muda seringkali lebih ekspresif. Namun, ekspresi seperti mengangkat alis atau memutar mata dapat dianggap sebagai sikap tidak peduli atau meremehkan oleh kolega yang lebih tua. Nah, dapat kita contohkan pada ilustrasi berikut ini. Karyawan A, kita perlu menyelesaikan laporan ini dengan cara lama. Dan karyawan B atau generasi Z mengangkat alis dan memutar matanya. Nah, di sini karyawan A berpikir dia tidak menghargai metode yang sudah terbukti efektif. Nah, di sini kontak mata. Terlalu sedikit kontak mata dapat dianggap sebagai kurangnya perhatian atau rasa tidak nyaman. Sebaliknya, terlalu banyak kontak mata bisa dianggap menantang atau agresif. Next. Nah, contoh yang kedua yaitu mengenai postur tubuh. Berdiri dengan tanda di pinggang bisa dianggap sebagai tanda defensif atau tantangan. Nah, di sini kita dapat mencontohkannya pada ilustrasi berikut ini. Nah, karyawan A, mengapa kamu tidak menghadiri rapat pagi tadi? Dan di sini karyawan B atau generasi Y berdiri dengan tangan di pinggang. Saya sedang bekerja pada proyek lain. Nah, di sini karyawan A berpikir, dia tampaknya menentang otoritasku. Baiklah, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Revan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya Atfioni. Kepada Tasya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu terkait dengan contoh 3 penggunaan teknologi. Terlalu sering memeriksa ponsel atau tidak mematikannya saat rapat bisa dianggap tidak sopan atau tidak profesional. Di sini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Generasi A, mari kita diskusikan target penjualan bulan depan. Generasi B atau generasi Z sedang memeriksa ponselnya. Generasi A berpikir, dia tampaknya tidak tertarik dengan apa yang saya katakan. Next. Selanjutnya yaitu contoh 4 terkait dengan gestur tangan. Di sini menggunakan terlalu banyak gestur tangan saat berbicara bisa dianggap berlebihan atau tidak profesional, terutama dalam setting formal. Di sini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Generasi A, bagaimana pendapatmu tentang proposal tersebut? Generasi B atau generasi Z, dengan gestur tangan yang berlebihan. Saya rasa ini perlu revisi besar-besaran. Generasi A berpikir, kenapa dia terlalu emosional? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya. Contoh selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu penggunaan emoji dalam pesan teks. Generasi Y dan Z sering menggunakan emoji dalam pesan teks mereka. Namun, tafsiran emoji bisa sangat subjektif dan pesan yang berisi emoji tersebut tertentu dapat diartikan salah. Misalnya, seorang karyawan mungkin mengirim pesan dengan emoji senyum setelah memberikan kritik konstruktif yang bisa membuat
penerima pesan merasa bahwa kritik tersebut tidak serius. Contohnya pada karyawan A. Kerjaanmu kerjaanmu kemarin kurang bagus sambil mengekspresikan sambil memberikan emoji senyum. Lalu karyawan B merasa kejang. Kenapa kamu terus-terusan tersenyum? Yang terakhir yaitu tentang jenis fisik. Berdiri terlalu lama dekat bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman. Sementara berdiri terlalu jauh bisa dianggap tidak ramah atau tidak tertarik. Kesimpulan dari 6 contoh tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa penting untuk dicatat persepsi tentang komunikasi nonverbal bisa sangat bervariasi berdasarkan budaya, latar belakang, dan pengalaman individu. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyediakan pelatihan komunikasi dan kesadaran budaya untuk semua karyawan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.